Tanggapan terhadap tuduhan Islam menjiplak Yahudi. Tuduhan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari Yahudi bisa dibantah dengan beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Al-Quran memang menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini sudah dijelaskan pada surat Al-Araf ayat 50. Akan tetapi Islam, Allah itu tidak membutuhkan istirahat setelah penciptaan. Berbeda dengan konsep Yahudi yang mengatakan Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Selanjutnya yaitu adalah hari suci dalam seminggu. Islam memilih hari Jumat sebagai hari utama dalam ibadah, sedangkan Yahudi memiliki hari Sabat atau yaitu kita Sabtu. Jika Islam hanya meniru Yahudi, seharusnya hari suci itu juga sama. Selanjutnya yaitu adalah kosakata dalam Al-Quran yang mirip dengan bahasa Ibrani. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani sama-sama berasal dari rumpun bahasa Samit. Wajar jika ada kata-kata yang mirip, sama seperti bahasa Indonesia yang memiliki banyak kata serapan dari bahasa Arab dan Sanskerta. Selanjutnya yaitu adalah Nabi Muhammad belajar dari orang Yahudi. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW belajar agama dari orang Yahudi. Sebaiknya banyak pemuka Yahudi yang menolak Islam meskipun mereka mengenali kebenaran ajarannya. Jika Islam hanya hasil modifikasi dari Yahudi, seharusnya mereka lebih mudah menerimanya, bukan justru menolaknya. Jadi kesimpulannya yaitu adalah Islam adalah agama yang datang dengan wahyu dari Allah, bukan hasil ciplakan dari agama lain. Meskipun ada beberapa kesamaan dengan Yahudi, akan tetapi hal itu lebih karena faktor historis dan bahasa, bukan karena Islam sekedar meniru ajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu implementasi metode dan metodologi dalam kisah suami yang menginginkan kelapa muda. Kisah suami yang mendapatkan kelapa muda untuk istrinya bisa dianalisis dengan beberapa metode dalam Islam. Yang pertama yaitu metode deduktif. Hal ini adalah prinsip umum dan dalam Islam adalah segala sesuatu harus dilakukan dengan cara yang halal. Akan tetapi prinsip ini suami bisa menarik kesimpulan bahwa mengambil kelapa tanpa izin adalah haram. Yang kedua yaitu metode induktif. Dalam Islam menjaga hak orang lain itu penting, termasuk dalam hal kepemilikan. Dari berbagai kisah dan hadis bisa disimpulkan bahwa mengambil sesuatu tanpa izin bukanlah tindakan yang dibenarkan. Yang ketiga yaitu metode komparatif. Suami bisa membandingkan beberapa cara untuk mendapatkan kelapa, mencuri, membeli, atau meminta izin. Islam mengajarkan untuk mengambil cara yang baik, yaitu meminta izin atau membeli kelapa tersebut. Kesimpulannya yaitu adalah dalam Islam, segala tindakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hukum dan etika. Suami yang ingin membahagiakan istrinya harus tetap mengikuti aturan Islam dengan cara yang halal, bukan dengan mengambil sesuatu secara paksa atau tanpa izin. Yang ketiga yaitu adalah peta konsep MSI dan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Peta konsep MSI atau metodologi studi Islam adalah cara untuk memahami Islam secara ilmiah dan sistematis. Beberapa pendekatan dalam MSI yaitu yang pertama yaitu pendekatan normatif atau melihat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pendekatan historis, menganalisis perkembangan Islam dari zaman Nabi hingga sekarang. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis, mempelajari bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya dan masyarakat. Yang keempat yaitu pendekatan filosofis, menganalisis Islam menggunakan logika dan pemikiran rasional.
Apakah Islam bisa disebut ilmu pengetahuan? Ya, Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki beberapa karakteristik seperti itu. Yang satu bersumber dari wahyu dan akal. Islam tidak hanya mengandalkan keimanan tetapi juga mendorong manusia untuk berpikir dan mencari ilmu. Banyak ayat dan dalam Al-Quran yang menyuruh manusia juga menggunakan akal dan ilmu dalam memahami dunia. Memiliki metodologi yang sistematis, ilmu Islam seperti tafsir, hadis, dan fisik memiliki metode yang sistematis dalam pengajian. Ketiga, dapat diuji dan dikaji. Banyak konsep dalam Islam yang bisa dianalisis secara ilmiah. Sejarah mencatat banyak ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan ajaran Islam. Kesimpulannya, Islam bukan hanya agama tetapi juga memiliki aspek ilmu pengetahuan yang jelas. Islam bisa dikaji dan diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu.